Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan kita sama-sama buka dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah bertahan. Bapak Ibu, siapa sih di antara kita yang mau hidup ini diwarnai dengan masalah? Masalah yang datang silih berganti, ataupun masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Pasti di antara kita tidak ingin ada masalah atau penderitaan. Kita menginginkan hidup kita mulus seperti jalan tol tanpa hambatan. Namun terkadang hal itu hanyalah ilusi. Karena di dalam hidup selalu ada kerikil-kerikil, masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanapun juga penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Bahkan di dalam kitab Yakobus, Yakobus sendiri di dalam perikop awal menjelaskan bahwa penderitaan adalah ujian iman. Karena itu, untuk sampai pada maksud akhir dari penderitaan yang kita alami, kita harus bersabar, bertekun, bertahan, ketika menghadapi penderitaan, permasalahan yang datang di dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Yakobus mengajak mereka untuk tetap bersabar, bertekun, menghadapi penderitaan yang mereka alami, dan mengajak mereka untuk melihat dan menempatkan penderitaan itu di dalam sudut pandang atau perspektif dari Allah sendiri. Selain itu, Yakobus juga meminta kepada mereka untuk mereka bersabar sampai hari Tuhan datang kembali. Pengharapan akan datangnya Tuhan kembali, inilah yang menjadi pengharapan, menjadi kekuatan bagi mereka untuk dapat menanggung penderitaan. Bapak Ibu, ajakan dari Yakobus ini juga berlaku bagi kita sekarang ini. Sebagaimana halnya jemaat pada waktu itu diminta untuk bersabar, menanggung penderitaan, kita pun diingatkan hal yang sama. Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan membawa pengharapan bagi kita yang ada dalam permasalahan, yang ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kapan Tuhan akan datang kembali. Kita tidak tahu waktunya kapan. Tuhan Yesus sendiri pun juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bagi kita sekarang ini, kita harus berjaga-jaga dan berdoa, bertekun. Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus ini, Yakobus menggambarkan kepada jemaat dan juga kepada kita arti kesabaran, arti bertahan. Yakobus menggambarkan ada 3 penggambaran, yaitu petani, para nabi di zaman Perjanjian Lama, dan juga Ayub sendiri. Seorang petani yang pertama bersabar menantikan hasil tanahnya yang berharga. Dalam masa penantian itu, petani bergantung pada hujan yang adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, begitu pula lah setiap kita orang yang percaya, yang sangat bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada pemeliharaan Tuhan sendiri. Maka dapat dikatakan Bapak Ibu bahwa kesabaran merupakan sikap hati yang berharap dan percaya total kepada pemeliharaan Allah sendiri. Sementara kita menanggung penderitaan, menanggung masalah, kita bersabar, bertahan, sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Inilah keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Kemudian contoh penggambaran yang kedua adalah para nabi di zaman Perjanjian Lama. Meski mereka menghadapi penolakan bahkan kematian,
para nabi tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, para nabi menggambarkan bertahan setia kepada Tuhan, meski ada di masa-masa yang sulit. Lalu penggambaran yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Ayub. Meski Ayub tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan penderitaan terjadi, Ayub tidak tahu sebab dan alasan penderitaannya, ia tetap percaya kepada Allah. Dan yang lebih indah lagi adalah, dari kisah Ayub menang atas penderitaan, Ayub pada akhirnya lebih mengenal siapa Allah. Ayub mengatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ini adalah satu hal yang sangat indah. Kita lebih mengenal Allah di dalam penderitaan yang kita alami. Kita semakin dekat, semakin intim dengan Allah di tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pandemi belum berakhir. Dan kita saat ini ada di tengah-tengah PPKM. Jalanan ditutup, semakin diperketat ruang gerak kita. Dan kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit seperti ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tetap bertindak untuk menolong, memelihara setiap orang yang berharap kepadanya. Maukah sekarang kita bertahan menghadapi ini semua? Bertahan dengan percaya bahwa Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap bekerja, berkarya bagi pemulihan dunia ini. Tidak ada yang namanya masalah atau penderitaan itu menetap di dalam hidup kita. Yang menetap di dalam hidup kita adalah Allah yang senantiasa mengasihi kita, Allah yang senantiasa peduli terhadap hidup kita, Allah yang senantiasa menyertai kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tetap bertahan, tetap percaya Tuhan sedang bekerja. Akan ada pelangi setelah hujan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan agar kami boleh tetap bertahan di tengah-tengah permasalahan, penderitaan yang kami alami. Masa-masa pandemi hari-hari ini di Indonesia semakin mengkhawatirkan, membuat kami takut, cemas, dan gelisah. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh tetap bertahan, menyerahkan seluruh apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, apa yang menimpa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin saat ini Tuhan pun sedang bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bekerja untuk memulihkan, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Tuhan tolong kami agar kami boleh bertekun, bertahan, bersabar menghadapi ini semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.